Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu di grup ngaji Satariyah. Yang toko ini memang baru sedikit, anggota pesertanya itu pun juga sudah merangkap dengan grup-grup yang lain. Tidak apa-apa, karena memang pemahaman tentang secara umum itu memang kalau bedaran Jawa itu minoritas, jadi wajar. Dan tugas saya adalah untuk mengasuh minoritas untuk saling belajar. Dan nanti yang untuk skala besar, nanti beliau Gus Robek yang akan mengasuhnya. Jadi dari hari ke hari kita harus selalu mengoreksi diri. Dari bangun tidur tadi nyampe malam hari ini tadi, mari kita berusaha untuk kembali untuk bersuci. Kenapa? Dengan cara menyucikan tohir dengan air, ya, setiap sholat 5 waktu itu sudah umum. Tapi ini ada yang jauh lebih penting, yaitu dengan membersihkan diri, mencucikan diri secara batin dengan air suci batin yang ada di dalam hati kita, yang disebut dengan maul hayat atau air kehidupan. Dan jagalah kebersihan itu untuk selalu menjaga seluruh panca indera kita dari keburukan dalam kita melihat, dalam kita mendengar, dalam kita berbicara, dalam kita mencium, serta dalam pemikiran. Kita berusaha untuk menjaga tohir kita dari tindakan-tindakan yang buruk dengan selalu menghidupkan hati untuk selalu mengingat Allah. Maka di sini Gus Robek sering sekali mengatakan harus selalu istiqomah di dalam zikir, terutamanya adalah zikir napas atau semedi napas. Apabila kita mengingat napas kita, disitulah kita akan ingat sumber daya penghidupan kita dari situ. Karena talinya nyawa itu adalah nafas, maka dari itu kita harus selalu mentauhidkan agar selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala suatu perbuatan kita yang nanti mungkin masih banyak kekotoran akan semakin lama akan terbersihkan, akan tersucikan. Nah, seperti itu. Dengan apa? Dengan menyebut Allah, dengan kesadaran-kesadaran yang semakin meningkat. Itulah cara membersihkan batin. Semakin mengingat, semakin menyebut, dan tentunya berkembang pula ketenangan di dalam hidup kita. Dan dalam perjalanan hidup kita nanti lama-lama hati kita akan merasakan sejuk dan merasakan seperti ada air yang keluar dari dalamnya. Semakin sejuklah hati dalam kesadarannya, meresap ke seluruh tubuh, terasa damai dan tenang. Tenang sekali pokoknya, nggak bisa diutarakan. Sehingga semakin nikmatlah hidup diterangi dengan kesadaran-kesadaran yang tersucikan, sehingga segala permasalahan yang ada dalam hidup kita, segala permasalahan yang ada di dalam hidup kita, maka akan kita sadari sebagai jalan kesempurnaan, dan dimana kita bisa menyikapi di dalam hidup kita, baik itu dihina, kita tetap tenang dan damai. Kenapa? Rasa hidup kita itu selalu bersama Allah. Kita tidak akan mudah tersinggung sedikit pun. Itulah batin yang selalu bersih, yang selalu kita sucikan. Nah, kenapa? Tandanya bila setiap ada permasalahan semakin kita merasakan nikmat,
di dalam rasa hidup kita. Itulah kita bisa membangun kesucian jiwa. Berbeda dengan orang yang belum tersucikan batinnya. Jadi kalau orang yang belum tersucikan batinnya itu hidupnya terbawa kadar emosi batinnya sendiri, hingga nampaklah pada wajah dan tindakan tohirnya. Apabila tohir dan batin kita tidak selalu diupayakan dalam kesucian, maka dengan alami pula hidup kita akan mudah untuk bertindak kotor ya. Maka kita harus gimana caranya lah untuk tetap hidup dalam kesucian. Bersih kotor itu adalah tandanya diri kita untuk mengukur batin dan tohir kita. Nah, dalam kesucian, bersih kotor, semuanya terasa pada tohir dan batin kita sendiri. Makanya nanti ada ciri-ciri. Ketika raga kita masih suka berbuat keburukan, ya disitulah tanda berarti kita belum bersih gitu loh. Kalau raga masih suka berbuat buruk, berarti diri kita masih kotor. Karena raga suka berbuat buruk, bertanda raga kotor. Raga suka berbuat baik, itu bertanda berarti bersih. Termasuk pikiran juga yang tak menentu itu dikatakan kotor. Pikiran yang terarah itu dikatakan bersih. Nah, nafsu pun demikian. Nafsu yang merusak itu kotor. Nafsu yang memperbaiki itu adalah termasuk bersih. Jiwa yang tidak tenang itu juga kotor. Jiwa yang tenang itu bersih. Sir rahasia yang tidak mengenal diri itu kotor. Sir yang mengenal diri itu bersih. Nur cahaya yang menggelapkan diri itu kotor. Nur yang menerangi diri itu bersih. Dan hidup tidak mengenal Allah itu kotor. Hidup mengenal Allah itu bersih. Terus seperti itu. Kita harus mengolahnya sedikit demi sedikit. Ya, sekian dulu isian saya di kesempatan malam ini. Semoga menjadikan sebuah perenungan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekian dulu. Lain kali kita sambung kembali. Saking Dumadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.